2024 Anies Presiden, Indonesia Sejahtera. Teman-teman lihat sendiri hari ini yang kami undang hanya menterinya datang, tapi gubernur tidak ada yang datang. Ini rapat-rapat yang sama sudah pernah kita lakukan, dan waktu itu gubernurnya semua datang. Tapi bukan Pak Anies gubernurnya ya. Betul loh. Baru beliau ini yang tidak datang, dan sebetulnya kami ingin menyelesaikan perdebatan di luar. Pada junior-juniornya itu memakai parlemen jalanan. Di sinilah letaknya, ayo kita diskusi, ayo kita berdebat. Ya, jangan kita bermain di luar. Ada waktunya, jamnya, jadwalnya, semua harus adil. Kan semua terdakwa. Ya, saya kira ya kita tidak tahu. Mungkin pada saat yang bersamaan, mungkin undangan kita beliau sudah punya agenda yang juga tidak bisa ditinggalkan. Ya, ini kan kita belum tahu juga. Artinya saya tidak akan berburuk sangka terhadap itu. Tetapi saya berharap dengan sangat itu supaya kita undang untuk yang akan datang ini DPR dalam rangka menjalankan fungsi. Di sini udah ada di tangan kami yang akan kami serahkan langsung kepada Gubernur rapor merah 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan di ibu kota. Janji politik Anies ketika naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dan beberapa masalah krusial yang ada di Jakarta selama 4 tahun masa kepemimpinan. Poin pertama salah satunya adalah terkait masalah penggusuran. Kita tahu Anies Baswedan naik menjadi Gubernur DKI Jakarta dengan janji tidak akan menggusur paksa warga Jakarta dan akan menghilangkan penggusuran sebagai cara-cara praktik-praktik yang sering terjadi di Jakarta. Nah, pada kesempatan kali ini kita meng-highlight permasalahan bahwa dalam masa kepemimpinan Anies tetap terjadi penggusuran yang tanpa ada musyawarah dan juga pola-pola kekerasan melalui Satpol PP maupun oknum-oknum yang tidak berwenang seperti TNI itu tetap terjadi. 18 Oktober kemarin, LBH Jakarta bersama perwakilan warga gusuran Petamburan mendatangi gedung Balai Kota Jakarta untuk memberikan dokumen yang mereka sebut sebagai rapor merah untuk Anies. Pihak LBH Jakarta menyatakan selama 4 tahun kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta belum mengalami kemajuan. Hal itu terlihat dari adanya 10 permasalahan yang hingga kini masih belum teratasi. Di antaranya persoalan pencemaran udara, swastanisasi air, penanganan banjir, hingga penggusuran paksa. Terkait dengan LBH, kami mengucapkan terima kasih banyak. Senang sekali bahwa LBH memberikan energi, perhatian, waktu untuk ikut memikirkan Jakarta. Ini menjadi bahan yang sangat bermanfaat bagi kami untuk kita terus-menerus melakukan perbaikan, untuk terus melakukan koreksi, sehingga kita bisa memastikan bahwa kota ini bisa maju dan warganya bahagia. Karena itu kami berharap manfaat dari LBH bukan hanya dirasakan oleh Pemprov DKI Jakarta. Mudah-mudahan perhatian yang sama diberikan ke seluruh Pemprov di Indonesia. Anies, Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, mulai hari ini bekerja untuk mendukung pencalonan Bapak Anies Rashid Baswedan. 2024 Anies Presiden, Indonesia Sejahtera. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Rakyat DKI nampaknya harus kembali menelan pil pahit akibat salah memilih gubernur. Anies yang diulu-ulukan pro rakyat oleh pendukungnya justru makin jelas terlihat tidak berpihak pada kepentingan rakyat. Dia lebih mementingkan kepentingan pribadinya daripada kepentingan warganya. Baru-baru ini, fraksi PSI menyoroti keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencoret anggaran pembelian lahan untuk proyek Light Rail Transit atau LRT sebesar 200 miliar rupiah. Anies memberikan penjelasan. Hal ini dipertanyakan fraksi PSI dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBDP 2021 di DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Siri hari ini. Anggota fraksi PSI DPRD DKI Jakarta William Aditya Sarana menyebut sebelumnya anggaran pembebasan lahan itu tercantum dalam APBD 2021 Dinas Perhubungan. Selain anggaran pembebasan lahan, PSI mempertanyakan pencoretan penyertaan modal daerah alias PMD sebesar 122 miliar untuk proyek LRT fase 2A.
Sebagai informasi, rute LRT fase 2A adalah Kelapa Gading JIS. PSI menyayangkan tindakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang mencoret anggaran pembelian lahan untuk proyek LRT sebesar 200 miliar di Dinas Perhubungan dan anggaran pembangunan LRT jalur 2A Kelapa Gading JIS senilai 122 miliar di PT Jakarta Propertindo, kata William Selasa 19 Oktober. William pun menyayangkan keputusan Anies pasalnya proyek pembangunan LRT tercantum di dalam Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang RPJMD 2017 hingga 2022 dan Perpres 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi RIT Jabodetabek. Dengan dasar aturan tersebut, seharusnya Pemprov DKI Jakarta menjadikan pembangunan LRT Jakarta sebagai prioritas utama dan melakukan berbagai upaya percepatan, namun realitanya malah serba terbalik, sebutnya. Kebijakan Anies memang seringkali tak masuk akal, ia lebih fokus mengutamakan citra daripada fungsi. Ia akan selalu beretorika untuk memainkan kata-kata manis untuk menutupi segala kebusukannya. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan penjelasan atas pertanyaan PSI. Anies menegaskan pencoretan anggaran itu lantaran proyek pembangunan LRT fase 2A tak jadi dilakukan tahun ini. Kegiatan pembangunan LRT tidak dapat dilaksanakan tahun 2021 dikarenakan sampai saat ini masih dalam tahap pembahasan skema pendanaan prasarana dan sarana LRT, terang Anies. Anies mengakui pembangunan LRT fase 2A Kelapa Gading JIS telah mendapat restu dari Menteri Perhubungan sejak 6 September 2021. Kendati demikian, PT Jakpro selaku pelaksana proyek LRT masih menyusun kajian dokumen perencanaan pengadaan tanah alias DPPT. Untuk diketahui, Jakpro adalah perusahaan daerah yang ditunjuk Anies sebagai pelaksana Formula E ajang balap Tamiya yang digunakan Anies sebagai upaya pendongkrak popularitas. Penundaan pembangunan LRT fase 2 dan perintahnya untuk mengebut persiapan gelaran Formula E ini jelas mempertontonkan betapa Anies lebih-lebih mementingkan ambisi pribadinya daripada kebutuhan sarana transportasi bagi warganya. Nampak betapa Anies ini tak peduli LRT fase 2 mau selesai kapan, yang penting Formula E tetap bisa terlaksana. Tak peduli berapa besar biaya yang akan dikeluarkan, bila perlu mungkin semua anggaran APBD DKI difokuskan untuk gelaran balap Formula E yang lain belakangan. Kok bisa ya, hal yang tidak ada dalam RPJMD mengalahkan yang jelas-jelas menjadi prioritas pembangunan DKI? Formula E itu kan cuma program pengerek popularitas belaka. Kenapa harus mengorbankan pembangunan LRT yang diharapkan bisa mengurai kemacetan DKI yang kian parah? Anies memang cuma manis di bibir. Kenyataannya realita di lapangan selalu kebalikan dari semua janji manis yang telah ia ucapkan. Tak mau kebusukannya terlihat publik, Anies pun melempar kesalahan, seolah-olah tertundanya pembangunan LRT fase 2 ini bukan salahnya tapi salah Jakpro yang tak kunjung selesai menyusun kajian dokumen perencanaan pengadaan tanah. Sampai saat ini PT Jakarta Propertindo masih dalam proses penyusunan kajian dokumen perencanaan pengadaan tanah sebagai dasar untuk penetapan lokasi dan direncanakan akhir November baru dapat terselesaikan, ujarnya. Acara cuci tangan dan lempar kesalahan Anies ini tidak hanya kali ini saja terjadi. Dalam kasus Formula E pun terjadi hal yang sama. Anies selalu melempar kesalahan pada perusahaan daerah tersebut. Pantesan Project Director Sportainment Jakpro Muhammad Maulana mengundurkan diri setelah 3 tahun terlibat dalam mempersiapkan acara Formula E. Maulana tak mau selalu menjadi kambing hitam atas kesalahan yang dibuat oleh Anies. Makanya dia memilih mengundurkan diri daripada terus-menerus dijadikan kambing hitam oleh Wan Edan. Begitulah cara mainnya Anies Baswedan, selalu melemparkan kesalahan pada pihak lain saat terjadi kegagalan dan tak pernah malu untuk klaim keberhasilan orang saat ada kesuksesan. Ia akan buru-buru mempersiapkan konferensi pers. Picik sekali kamu itu, Anies. Picik sekali kamu itu, Nis. Ya begitulah, jika seorang pemimpin hanya bermodalkan kelihayan menata kata untuk membodohi pendukungnya yang memang pada dasarnya sudah bodoh sejak bawaan lahir. Saat Anies terus menata kota maka nol besar alias jeblok, tak ada satupun yang bisa dinikmati hasilnya. Dan kemudian ia akan kembali sibuk menata kata untuk menutupi kesalahan-kesalahannya, mirip bocah yang selalu beralasan dan menyalahkan orang lain atas kegagalannya. Bagaimana menurut Anda? Tulis komentar Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.
Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.